Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada mata kuliah kita untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang materinya yaitu perbandingan dan persen ya. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas untuk pertemuan yang ketiga ini. Nah, jadi untuk materi perbandingan dan persen ini tentunya ada manfaatnya di dunia pertanian. Salah satunya seperti yang saya lampirkan di sini, yaitu membantu memahami perhitungan perbandingan dan persentase penggunaan pupuk. Jadi saat seorang petani memberikan pupuk terhadap tanamannya, tentunya ada perhitungan-perhitungan dasar yang harus diketahui seorang petani tersebut agar bisa memaksimalkan hasil panen ya. Kemudian juga jangan sampai pupuk yang diberikan, terutama pupuk-pupuk kimia, merusak dari tanah untuk berkebun ataupun bertani ya. Kemudian membantu memahami penyiapan media tanam yang baik. Jadi tentunya media tanam itu ketika kita melakukan pembibitan harus diperhatikan media tanamnya ya, bagaimana perbandingan-perbandingan antara unsur-unsur yang dicampurkan. Kemudian membantu memahami perbandingan jarak tanam. Jadi misalkan kita menanam jagung, tentunya ada perhitungan perbandingan jarak tanam antar tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya. Oke. Dan tentunya masih banyak manfaat yang lainnya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi kalian bisa baca di berbagai jurnal untuk mengetahui tentang manfaatnya. Oke, saya rasa itu aja untuk yang ini. Kita lanjut ke materinya aja langsung ya. Yang pertama yaitu membahas tentang perbandingan. Oke, ini materi pertama kita yang membahas tentang perbandingan. Nah, untuk materi pertama ini kita coba lihat dulu konsep dasar dari perbandingan ya, walaupun mungkin sudah pernah dipelajari materi perbandingan tersebut di tingkat yang lebih dasar, yaitu misal di SD, SMP, ataupun di SMA ya. Nah, jadi apa itu perbandingan ya? Perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lebih. Jadi kita bisa membandingkan dua hal atau lebih ya. Lalu menyederhanakannya. Biasa ditulis seperti ini ya, A banding B. Jadi simbol perbandingan itu menggunakan tanda bagi ataupun menggunakan tanda per seperti ini ya. Jadi ini adalah konsep penulisan dari perbandingan. Oke, jadi perbandingan itu dapat disederhanakan dengan cara membaginya. Ya, misal kita tulis seperti ini, A banding B. Nah, ketika dia dibagi dengan X itu menjadi seperti ini, A per X banding B per X. Nah, sebagai contoh, misal kita mau bandingkan mangga dengan jeruk, ya seperti ini, mangga dan jeruk. Nah, misal banyak mangganya 10 ton, jeruknya 5 ton. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan suatu nilai yang sama, yaitu di sini kita bagi dengan 5, ya. Jadi ini kita bagi dengan 5, yang ini kita bagi dengan 5. Maka ini akan menghasilkan 2 banding 1 ya seperti ini. Nah, jadi keduanya kita bagi dengan 5. Nah, ini adalah konsep dasar dari perbandingan. Jadi perbandingan itu adalah nilai sederhana dari bentuk yang sesungguhnya ya, seperti yang kita contohkan tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke bagian B-nya. Oke, sekarang kita masuk bagian B, yaitu tentang jenis perbandingan. Nah, jadi jenis perbandingan ini ada cukup banyak yang akan kita bahas ya, sekitar 6 jenis perbandingan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah, jadi apa itu perbandingan senilai? Di sini sudah saya lampirkan keterangan tentang perbandingan senilai ya. Jadi, cara mengenali perbandingan senilai itu adalah memperhatikan kalimat soal. Jika objek yang pertama mengalami kenaikan, maka objek yang kedua juga mengalami kenaikan, maka dikatakan perbandingan senilai. Atau bisa juga kalau misalkan satu objek itu mengalami penurunan dan diikuti satu objek lagi mengalami penurunan, maka dikatakan perbandingan itu adalah perbandingan senilai. Ya, sebagai contoh seperti ini. Adik membeli 3 bibit seharga Rp30.000. Kemudian dia ingin membeli 6 bibit. Berapa uang yang harus ia miliki? Nah, kalau kita perhatikan di sini, awalnya kan 3 bibit ya. Kemudian harganya 30.000. Nah, secara logika sederhana kita, ketika jumlah barang yang mau kita beli atau jumlah bibit di sini yang mau kita beli itu bertambah, otomatis uang yang dikeluarkan juga akan bertambah. Nah, dari sini komponen yang dibandingkan apa? Komponen yang dibandingkan itu adalah pertama bibit ya. Kemudian sini uang. Kita bisa buat tabel seperti ini ya. Nah, bibit dan uang. Oke, kita buat tabel sederhana. Nah, saat bibitnya 3, uang yang dikeluarkan itu adalah 30.000. Nah, saat bibitnya 6, berapakah kira-kira uang yang harus dikeluarkan? Kita katakanlah X ya. Kita katakan X untuk menyatakan uangnya. Nah, secara logika kita ini menyatakan bahwasanya perbandingan senilai ya. Kenapa? Karena ketika benda yang dibeli bertambah, otomatis uang yang dikeluarkan juga akan bertambah. Nah, ini sesuai dengan karakteristik dari perbandingan senilai. Ya, jadi kita katakanlah soal ini sebagai perbandingan senilai. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini ya, kita bisa buat seperti ini, 3/6 sama dengan 30.000 per X. Nah, kita gunakan konsep kali silang sehingga
3X sama dengan 6 kali 30.000. Nah, berarti X sama dengan 180.000 ya, dibagi 3. Berarti 180.000 dibagi 3, 60.000. Nah, jadi uang yang dikeluarkan oleh si adik ketika ingin membeli 6 bibit yaitu sebesar Rp60.000. Nah, ini adalah salah satu konsep perbandingan senilai ya. Jadi ini seringkali dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu untuk perbandingan senilai. Kita lanjut ke jenis perbandingan yang kedua. Oke, sekarang kita lihat pada jenis perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, untuk mengenali perbandingan berbalik nilai, pertama kita kenali karakteristiknya, yaitu ketika yang satu mengalami kenaikan, ya, yang satunya naik, maka yang satu mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, saat yang satu mengalami penurunan, yang satunya lagi mengalami kenaikan. Jadi dia saling berbalik atau bertolak belakang. Ya. Sebagai contoh seperti ini. Proyek pembangunan bendungan yang dikerjakan oleh 12 pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Ya. Jadi 12 pekerja mampu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Berapa tambahan orang yang diperlukan jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 16 hari? Oke. Nah, jadi pengerjaannya kalau 12 orang itu 20 hari. Nah, kalau misalkan dia mau selesai dalam waktu 16 hari, kira-kira itu berapa orang? Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua hal yang dibandingkan. Pertama apa? Pekerja, ya. Pekerja. Kemudian yang satu lagi apa? Yang satu lagi itu hari, ya, atau waktu. Nah, saat pekerjanya 12 akan selesai dalam waktu 20 hari. Nah, saat dia ingin menyelesaikan dalam waktu 16 hari, kira-kira pekerja berapa? Kita katakanlah X. Nah, secara logika kita, ketika kita ingin menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat selesai, tentu orang yang dibutuhkan akan lebih banyak, ya. Nah, jadi ketika di sininya mengalami pengurangan, maka di sini mengalami penambahan. Artinya orangnya akan ditambah supaya selesainya lebih cepat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya soal ini adalah termasuk soal perbandingan perbandingan berbalik nilai gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan perbandingan berbalik nilai seperti ini, yaitu kita buat 12 per X, lalu ya, ini kita balik nih. Yang ininya kita buat turun, yang ini kita balik ya, kita balik posisinya. Jadi bedakan dengan perbandingan senilai tadi. Kalau pada perbandingan senilai tadi kan dua-duanya saya buat turun ya, membuat pernya tadi ya. Kalau ini kita balik, jadi 16 per 20. Sehingga 16X sama dengan 12 kali 20. Berarti X sama dengan apa? 12 kali 20 dibagi 16. Nah, di sini kita bisa sederhanakan bagi 4. Ini 5 bagi 4, ini 4. Kemudian 12 bagi 4, 3. Jadi X sama dengan 3 kali 5 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, berarti butuh 15 orang agar bisa terselesaikan dalam waktu 15 hari. Nah, jadi yang dibutuhkan berapa di sini tambahannya? Karena dia sudah punya 12 pekerja, berarti dia butuh tambah 3 orang lagi agar bisa menyelesaikannya dalam waktu 16 hari ya. Karena yang dibutuhkan pekerjanya itu agar selesai 16 hari itu adalah 15 pekerja. Oke. Nah, itu dia untuk perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut lagi ke jenis perbandingan selanjutnya. Oke, untuk jenis perbandingan yang ketiga, kita masuk ke perbandingan jika salah satu diketahui ya. Nah, maksudnya apa? Ciri-cirinya seperti ini. Jika ada dua objek yang dibandingkan di mana salah satu diketahui dan yang lain ditanyakan. Itu ya ciri-cirinya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira contohnya. Misal perbandingan mangga Andi dan Budi adalah 4:7. Jika mangga Andi 32 buah, berapakah mangga Budi? Nah, di sini kalau kita lihat ya, mangga Andinya itu adalah 4 nilainya, kemudian si Budinya itu nilainya 7 ya. Nah, kemudian katanya di sini apa? Mangganya si Andi itu 32. Mangga si Andi 32. Nah, ini adalah bentuk real dari mangga si Andi. Nah, kita bisa selesaikan soal ini dengan memisalkan mangga si Budi itu dengan X ya. Boleh menggunakan variabel yang lain, tidak harus X ya. Jadi, kita bisa buat seperti ini. Kita tuliskan dulu perbandingannya, yaitu 4/7-nya. Kemudian kita tuliskan nilai si Andinya di sebelahnya, 32. Kemudian si Budinya di sebelahnya, yaitu X. Nah, dengan memanfaatkan konsep kali silang, kita bisa buat seperti ini ya. 4X, 32 kali 7. X sama dengan 32 kali 7 dibagi dengan 4.
Nah, ini kita bisa coret ya, 32 bagi 4 itu 8 ya. Nah, 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi mangga si budinya itu 56. Nah, ini salah satu konsep dari perbandingan. Oke ya. Kita lanjut lagi ya ke perbandingan yang berikutnya. Oke, sekarang kita ke jenis perbandingan yang keempat, yaitu perbandingan jika selisih ya. Selisih itu atau pengurangan diketahui. Oke. Jadi ketika ada dua objek yang dibandingkan, kemudian ada diketahui selisihnya, maka kita bisa tentukan salah satu dari nilai objek yang mau kita cari ya. Misal seperti ini. Banyak uang A banding B adalah 2 banding 5. Jika selisih uang mereka adalah 60.000, jadi selisihnya adalah pengurangan uang mereka berdua. Berapakah jumlah uang A? Jadi yang ditanyakan di sini uang A. Jadi bisa saja sih yang ditanyakan uang B juga bisa ya. Nanti kita coba analisa keduanya. Oke, jadi kita tulis dulu A banding B-nya di sini adalah 2 banding 5. Nah, di mana selisih ya? Selisihnya adalah 60.000. Nah, selisih itu adalah pengurangan ya. Nah, karena nilai sesungguhnya yang dikurangkan, maka untuk menentukan nilai dari masing-masing A dan B, itu kita kurangkan perbandingannya. Jadi kita kurangkan perbandingannya. Yang besar kurangkan dengan yang kecil, jadi 3 ya. Nah, ini kita kurangkan dulu. Jadi konsepnya adalah kurangkan nilai perbandingan jika diketahui selisih dari dua hal yang dibandingkan. Oke, itu konsepnya. Nah, untuk menentukan nilai A berapa, maka lihat nilai perbandingan A-nya yaitu 2. Nah, lalu perkan atau bandingkan dengan selisih perbandingannya yaitu 3. Lalu dikali dengan selisih nilai yang sebenarnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, untuk menentukan nilai B juga sama. Nah, nilai perbandingan B-nya yaitu 5. Bandingkan atau perkan dengan selisih perbandingannya dikali dengan selisih yang sebenarnya. Nah, ini dia caranya. Nah, sehingga kalau ini kita coret, 60.000 bagi 3, 20.000 ya. 20.000 kali 2 berarti 40.000. Nah, ini 20.000 juga ya. Kali 5 berarti 100.000 ya. Nah, jadi itulah konsep perbandingan dari dua hal yang dibandingkan ketika selisihnya diketahui. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kelima. Oke, sekarang kita lihat jenis perbandingan yang kelima, yaitu jika perbandingannya ada dua objek diketahui ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Coba kita lihat contohnya. Jika perbandingan jeruk dan apel itu adalah 3 banding 2 dan jumlah keduanya. Nah, jadi di sini ada jumlah keduanya diketahui 100 kg, berapakah banyak jeruk? Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, pertama kita tulis dulu datanya, yaitu di sini dibandingkan jeruk ya. Jeruk banding dengan apel ya, banding dengan apel. Oke. Nah, itu 3 banding 2. Di mana total dari keduanya itu 100 kg. Nah, jadi untuk soal-soal yang diketahui total dari objek yang dibandingkan, maka untuk menyelesaikan atau mencari tahu berapa total masing-masing, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menjumlahkan dari perbandingannya ya. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 2 di sini, 5 ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Semua hal yang dibandingkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk banyak jeruknya kita bisa cari jeruk itu berapa nilai perbandingannya? 3 ya. Dibandingkan dengan 5 ya, totalnya dikali dengan total seluruhnya yaitu 100 kg. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan seperti ini 20 kali 3 60 kg. Jadi banyak jeruknya itu adalah 60 kg. Nah, untuk apelnya kita bisa kurangkan juga. Ini kurangkan ini bisa sehingga nanti kita dapat jumlah apelnya. Tapi kalau misalkan kita gunakan konsep perbandingan juga bisa ya. Seperti ini ya. 2 itu adalah nilai apel per dengan 5 total dari keseluruhan perbandingannya dikali dengan 100 ya, total dari seluruh objek yang dibandingkan. Nah, 100 bagi 5 20 kali 2 40 kg. Oke. Nah, jadi mau cara pengurangan ya, kita kurangkan langsung ini dikurang ini ya juga bisa, atau menggunakan konsep perbandingan untuk mencari yang satunya lagi juga bisa. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke jenis perbandingan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita ada di jenis perbandingan yang keenam, yaitu perbandingan yang terakhir ya. Nanti kita lanjut ke materi persen ya. Nah, kita coba lihat dulu, ini ada rumus yang diperlukan. Nah, di mana B itu menyatakan sebagai benda, S itu subjek atau pelaku, T itu waktu ya.
Nah, ini adalah konsep atau rumus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbandingan 3 objek. Nah, jadi kita coba lihat aja contohnya. 4 lahan pertanian dikerjakan oleh 3 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 4 lahannya, kemudian ada pekerjanya, ada waktunya. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Jadi, ada pekerja, ya, ada pekerja seperti ini. Kemudian ada benda yang dikerjakan, kemudian ada waktunya. Jadi ada 3 dia. Oke. Kemudian tentukan banyak pekerja untuk menyelesaikan 8 lahan pertanian dalam waktu 30 hari. Oke. Nah, coba kita susun dulu ya. Pertama di sini ada lahan. Ya. Kemudian ada pekerja. Kemudian ada waktu. Nah, jadi ada 3 hal yang dibandingkan di sini. Lahannya 4, kemudian waktunya di sini adalah 20 hari, kemudian pekerjanya itu 3. Nah, kemudian lahannya 8, waktunya 30 hari, dan pekerjanya yang ditanya. Kita katakanlah X. Oke? Nah, jadi di sini kita harus paham mana yang dikatakan benda, mana yang dikatakan subjek atau pelaku, dan mana yang dikatakan waktu. Yang waktu jelas T, ya, sudah ketahuan atau sudah nampak ya dari kalimatnya sudah kita tahu ya. Kemudian pelaku, nah ini adalah subjeknya, S-nya. Nah kemudian benda, ini bendanya ya. Nah jadi kita bisa kodekan seperti ini, B1, S1, dan T1 ya. Ini B2, S2, dan T2. Oke. Nah kita tinggal pakai rumus yang ada di sini. Ini dia rumusnya. Jadi kita bisa tulis B1 per S1 T1 sama dengan B2 per S2 T2 ya. Nah, jadi B1-nya 4, S1-nya 3, T1-nya 20 ya. Kemudian B2-nya 8, S2-nya X yang ditanya dikali dengan T2-nya 30. Nah, jadi ini kita bisa sederhanakan jadi 5 ya. Ini 1 per 3 kali 5, 15 ya. 8 per 30 X. Oke. Gunakan konsep kali silang, kita bisa buat 30X sama dengan 8 kali 15. X sama dengan 8 kali 15 dibagi 30. Nah, ini kita bisa coret jadi 2. Ya kan? Nah, X sama dengan 8 per 2. X sama dengan 8 bagi 2, 4. Nah, jadi dibutuhkan 4 pekerja untuk menyelesaikan 8 lahan dalam waktu 30 hari. Oke ya, jadi kita sudah temukan berapa banyak pekerjanya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya untuk menentukan jenis perbandingan seperti ini, perhatikan ciri-cirinya yaitu melibatkan 3 objek sekaligus. Oke ya. Nah, saya rasa itu aja untuk materi perbandingan. Selanjutnya kita coba lanjut ke materi persentase. Oke, sekarang kita coba masuk ke materi yang kedua yaitu materi persen atau ada yang menyebutnya juga sebagai persentase ya. Nah, menghitung persen ya termasuk hal yang perlu kamu kuasai. Kenapa? Karena nantinya kamu benar-benar membutuhkan pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering berhubungan dengan persen. Misalkan diskon ya, diskon di mall, kemudian ya banyak hal-hal yang berkaitan dengan persen atau menghitung perbandingan dari rasio ya. Ya, misalkan kita melakukan pemupukan berapa persen pupuk N-nya, berapa persen unsur N, unsur K ya, unsur P-nya. Nah, itu juga perlu dihitung dalam bentuk persen ya. Nah, kemudian selain itu juga dalam hitungan jual beli itu pasti menggunakan konsep persen ya. Oke. Saya rasa itu aja untuk penjelasan tentang manfaat dari atau kegunaan dari materi persen ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke perhitungan dan jenis atau cara menghitung dari persen tersebut. Oke, jadi sebelum kita coba masuk ke materinya, bagaimana cara menentukan persen, pertama yang kita bahas dulu apa itu persen ya. Jadi apa itu persen? Nah, bagaimana cara menghitung persen atau persentase? Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu persen ya. Jadi supaya tidak bingung nanti. Persen biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu data dalam bentuk persentase. Persen sering dipakai pada saat menghitung persentase suku bunga. Nah, ini kalau di perbankan ya. Nah, tentunya seorang petani
pasti akan sering terlibat juga dengan perbankan, terutama kalau dia melakukan pengkreditan UMKM ya. Nah, oke, kemudian ada diskon ya, ada jumlah penduduk dan lain sebagainya. Besarnya persen dilambangkan dengan simbol seperti ini ya. Jadi ada garis miring, ada nilai 0 ya, simbol 0 seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung persen? Persen itu dirumuskan seperti ini, yaitu jumlah bagian ya, kemudian dibagi dengan jumlah seluruhnya dikali dengan 100%. Nah, ini konsep yang dipakai untuk menghitung persen. Oke. Nah, jadi kita katakan ini sebagai rumusnya. Nah, sekarang kita coba ke contoh-contohnya ya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh-contoh dari bagaimana kita menghitung persentase ya. Nah, di sini ada 3 contoh yang sudah saya siapkan sebagai dasar untuk menghitung persentase yang lebih lengkap dan kompleks nantinya. Oke. Nah, contoh yang pertama, kita lihat di sini ya, ada sebuah tabung isinya 300 ml air, lalu ditambah lagi dengan 30 ml air. Berapa total persen kenaikan volume air tersebut? Nah, jadi besarnya kenaikannya kan 30 mili ya. Nah, 30 mili itu kira-kira berapa persen dari total keseluruhannya? Jadi, nah persennya ya, persen dari nomor 1 ini yaitu 30, karena kenaikannya 30 dibagi dengan total sebelumnya atau seluruhnya dikali dengan 100%. Nah, ini kita bisa coret. Jadi 30 bagi 3 ya, 30 bagi 3 itu adalah 10%. Jadi besarnya penambahan dari atau kenaikan volume air tersebut yaitu 10%. Nah, ini konsep dasar dari persen ya untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Dina mengatakan bahwa ia sudah mengerjakan PR-nya sebesar 80% dari 40 soal yang diberikan. Berapa soal yang sudah dikerjakan Dina? Nah, jadi yang ditanya berapa soal yang sudah dikerjakan Dina. Jadi 80% ya sudah dikerjakannya. Berarti itu berapa soal gitu ya. Jadi sebanyak soalnya itu berarti 80 per 100 ya, karena persennya diketahui. Kalau yang pertama kan bukan persennya diketahui ya, persennya ditanya. Nah, pada soal yang kedua persennya diketahui, tapi yang ditanya itu adalah nilai yang sebenarnya. Jadi dia 80 per 100 kali total dari soalnya. Nah, ini kita bisa coret ya, coret. Jadi 8 kali 4 ya, 8 kali 4 32 soal. Nah, jadi yang sudah dikerjakan itu adalah 32 soal dari 40 soal, sehingga yang tersisa itu adalah 8 soal lagi ya yang belum dikerjakan. Nah, itu dia. Nah, kemudian lihat yang ketiga. Sebuah baju berharga Rp50.000, lalu baju itu didiskon sebesar 10%. Berapa harga baju setelah mendapat diskon? Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini ada 2 konsep untuk menghitungnya. Kita bilang konsep pertama ya, konsep 1. Konsep pertama itu adalah kita katakan harga awal baju ini adalah 100%. Nah, berarti karena diskon itu artinya apa? Diskon itu artinya potongan ya, dikurang. Nah, dipotong, oke? Jadi kalau dipotong tuh berarti kan berkurang. Nah, jadi kita hitung dulu berapa pengurangannya. Karena harga awal itu kita katakan 100% dikurang 10%, berarti yang dibayar itu adalah 90%. Nah, 90% dari berapa? 90% dari 50.000. Berarti harganya ya, harganya itu adalah 90 per 100 kali 50.000. Nah, ini kita coret. Jadi 90 kali 500 berarti 45.000. Nah, jadi yang dibayarnya itu adalah besarnya 45.000. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua ya, konsep kedua, kita hitung dulu berapa 10% tersebut ya, berapa rupiah dia. Jadi 10 per 100, ingat ya, persen itu artinya per 100 ya, dikali dengan 50.000. Nah, ini kalau kita coret ya, 50.000-nya kita coret tinggal 10 kali 500, 5.000 rupiah ya, 5.000 rupiah dia. Nah, ini adalah besar diskonnya, ini diskonnya, oke? Ini adalah diskonnya. Nah, jadi yang dia harus dibayar itu adalah, atau harga bajunya itu, kita tulis sini ya, harga bajunya, berarti, ingat ya, diskon itu potongan harga, berarti 50.000 dikurang 5.000, berarti 45.000. Nah, jadi uang yang dibayarkannya itu adalah 45.000 untuk satu baju tadi. Nah, dengan konsep 1 atau konsep 2, keduanya akan menghasilkan jawaban yang sama, tergantung dari kita bagaimana mengerjakannya ya. Nah, saya rasa itu aja untuk materi kali ini yang membahas tentang persentase dan perbandingan ya. Nah, untuk berikutnya kita lihat
soal-soal latihan pada pertemuan yang kedua. Nah, ini adalah tugas kalian untuk pertemuan ketiga. Sorry ya, tadi saya sebutkan pertemuan kedua, tapi ini sebenarnya adalah pertemuan ketiga. Nah, jadi di sini ada 2 tugas untuk kalian kerjakan, yang nanti bagaimana proses pengerjaannya atau tata cara pengerjaannya nanti saya sampaikan pada WA group ya untuk proses pengerjaan ini atau tata cara pengerjaan untuk tugas pertemuan yang ketiga ini. Oke. Saya rasa itu aja untuk materi kita pada pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.